Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2333 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Nahum pasal 3 ayat 1. Nahum pasal 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pelajari ayat firman Tuhan ini lebih dalam sehingga kita dapat mengetahui apa maksud firman Tuhan ini kepada kita. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata celakalah. Kita sudah berulang-ulang kali kita belajar, tapi saya mau ingatkan sekali lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, celaka artinya selalu mendapat kesulitan, selalu mendapat kemalangan, selalu mendapat kesusahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tidak ada orang yang mau hidupnya celaka. Selalu dan selalu mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan. Saya percaya tidak ada yang mau hidup celaka, betul? Pertanyaannya sekarang, siapa orang yang dimaksudkan firman Tuhan ini celaka? Yang pertama, perhatikan, celakalah kota penumpah darah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang yang menumpah darah atau mereka yang membunuh atau mereka yang menganiaya, menikam, memotong seseorang lalu darahnya tertumpah ke tanah? Kenapa mereka celaka? Karena darah itu nyawa. Imamat 17 ayat 14 berkata begini, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah apa? Dilenyapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini dalam Imamat 17 ayat 14. Di sana pesan firman Tuhan itu melarang umat Tuhan untuk memakan darah. Kenapa darah itu tidak boleh dimakan? Karena dalam darah itulah nyawa segala makhluk. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menumpahkan darah, kita menikam, memotong orang, darah tertumpah, atau firman Tuhan dalam Imamat tadi kita memakan darah itu, kita sudah sama dengan membunuh. Kenapa? Karena darah itu ada nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan, pisau atau keris atau pedang yang pernah membunuh orang dan darahnya itu mengalir di pedang itu atau di keris itu akan membekas. Kenapa? Membekas karena itu ada nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ingat dalam Kejadian 4 ayat 10, di mana Kain membunuh Habel adiknya. Saudara, Kejadian 4 ayat 10, di sana firman Tuhan katakan, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah.
Saudara, ini membuktikan bahwa darah itu ada nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang membunuh, saudara yang dikasihi Tuhan, coba buka 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata begini, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang apa? Seorang pembunuh manusia. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Seorang pembenci, dia membenci kakaknya, adiknya, sepupunya, tetangganya, sesamanya manusia. Dia benci sampai dia kepikiran. Pokoknya kalau lihat orang itu, waduh, dia gregetan, pingin mau tonjok, pingin mau pukul, pingin mau keluar kata-kata makian, kata-kata kutuk keluar mulutnya ketika dia berjumpa, melihat, atau ketemu sebangku. Oh, apalagi dia sangat-sangat benci. Saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan ini, kalau saudara membenci seseorang, saudara sama dosanya dengan seorang pembunuh manusia. Saudara, kalau kita membenci sesama kita, itu dosanya sama seperti seorang pembunuh. Saudara, firman Tuhan yang katakan kamu akan celaka. Makanya bertobat, saudara. Amin. Jangan membenci sesamamu manusia. Kalau saudara membenci, saudara tidak akan masuk surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lepaskan pengampunan. Karena kalau kita membenci sama seperti kita membunuh, menumpahkan darah. Tuhan akan menuntut darah itu kepada kita. Makanya saudara bertobat. Jangan sampai saudara membenci sesamamu manusia sampai dibawa sampai mati. Bertobat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang akan celaka menurut firman Tuhan ini mereka yang menumpah darah. Mereka yang menganiaya sampai darah tertumpah. Mereka yang membunuh. Dan mereka yang membenci saudaranya. Itu sama seperti seorang yang menumpahkan darah atau membunuh. Hidup mereka akan celaka. Bertobat. Amin. Yang kedua saudara, siapa orang yang celaka menurut firman Tuhan ini? Mereka yang suka berdusta. Mereka yang suka bohong, suka tipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih suka bohongi istri, bohongi suami, bohongi atasanmu, bohongi orang tuamu, kamu tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara suka berbohong, berkata-kata dusta, saudara sendiri yang akan mengalami berbagai macam kemalangan. Makanya bertobat. Tuhan senang kepada orang-orang yang jujur. Amin. Siapa pendusta itu? Orang yang perkataannya, perbuatannya, atau keyakinannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu orang pendusta. Orang susah tapi ngaku kaya. Nggak bisa tetapi ngaku bisa. Itu juga berbohong, saudara. Gaji 5 juta bilang sama istri gajinya cuma 3 juta. Itu juga bohong. Selama saudara berbohong, saudara tidak akan diberkati. Kalau saudara mau diberkati, katakan dengan sejujur-jujurnya apa adanya. Walaupun terkadang ketika kita berkata jujur, orang yang mendengarnya tidak menerima, tetaplah berkata jujur apa adanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada dusta di antaramu, di tengah keluargamu, jangan. Apalagi di hadapan Tuhan. Saudara tidak akan dapat berbohong. Di hadapan Tuhan semuanya disingkapkan, terbuka. Amin. Saudara ingat kejadian Ananias dan Safira? Mereka tidak terbuka, mereka mau berbohong, mereka pikir Tuhan bisa dibohongi.
Nyatanya apa yang terjadi? Mati binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, katakan sejujurnya. Katakan apa adanya. Tuhan senang dengan orang yang jujur. Orang yang jujur, terus Tuhan akan percayakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang suka berdusta, mereka akan celaka hidupnya. Mereka tidak akan mendapatkan hal-hal yang baik. Kalau kebohongan itu sudah menjadi habit mereka, sudah menjadi kebiasaan mereka, lama-lama itu menjadi karakter mereka. Karena sudah suka berbohong, akhirnya apa saudara? Mereka terus menutupi kebohongan satu dengan kebohongan yang lain. Orang yang hidupnya suka berbohong itu, saya mau bilang capek saudara. Betul? Makanya bertobat saudara. Apa adanya. Jujur. Jujurlah kepada pasanganmu, kepada bosmu, kepada orang tuamu, terlebih lagi kepada Tuhan. Amin. Selama saudara berdusta, Tuhan tidak akan memberkati saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita berkata jujur apa adanya. Karena di saat kita berkata jujur, berkat Tuhan terbuka buat kita. Tapi selama kita berdusta, bohong, tipu sana, tipu sini, saudara akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, siapa orang yang akan celaka menurut firman Tuhan ini? Mereka yang suka mencuri. Saya perhatikan, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang suka mencuri, orang yang suka copet, rampok, culik, rampas, korupsi, hidup mereka tidak akan tenang. Hidup mereka tidak akan diberkati. Hidup mereka akan sial. Saudara lihat, orang-orang yang ketangkep sama kejaksaan, sama polisi, sama KPK. Tadinya mereka merasa orang paling hebat. Betul? Mereka merasa hukum tidak akan dapat menyentuh mereka. Tapi saudara lihat, mereka tertangkap, mereka dipermalukan, mereka dimiskinkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hasil yang kita dapatkan dari mencuri, dari copet, ini masih dari level yang paling rendah, copet. Lama-lama apa saudara? Sudah merampas, merebut hak milik orang. Hati-hati, saudara akan celaka. Bukan milik saudara, tapi saudara kuasai. Saudara ambil, menjadi milik saudara. Wah, saudara akan celaka hidupmu. Bukan hanya saudara yang celaka, anak cucumu akan celaka. Hidup mereka akan susah, menderita seumur hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ambil uang hasil dari rampasan, hasil dari rampok, hasil dari copet, hasil dari korupsi, dan dimakan oleh keluargamu. Waduh, keluargamu kena kutuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak pun yang saudara dapatkan, kalau itu hasil dari mencuri, saudara tidak akan hidup bahagia. Saudara akan dikejar-kejar oleh dosamu sendiri. Lebih baik mungkin penghasilanmu kecil, sedikit, tetapi disertai dengan kejujuran. Wah, itu Tuhan pasti akan berkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang celaka, orang yang suka mencuri, orang yang suka merampas, merebut yang bukan miliknya, hidup mereka akan celaka, akan terus-menerus hidup dalam kesusahan, penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengambil hak milik orang lain, kembalikan. Amin. Karena apa? Karena kalau saudara diam, saudara pakai, saudara akan dikejar dengan dosa saudara. Dan sampai kapanpun saudara akan menderita susah. Sebelum saudara kembalikan itu, Tuhan tidak akan buka pintu berkat buat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Jangan merasa aman. Kalau saudara punya koneksi pemerintah, saudara merasa, saya pasti tidak akan ketangkap. Apalagi saya sudah perpuluhan. Dari hasil korupsi saudara beri ke gereja, waduh, saudara akan semakin terpuruk. Sekarang saudara mungkin bisa hidup mewah, punya segalanya. Tapi satu hari nanti, saudara akan dimiskinkan. Bertobat saudara, amin. Karena orang yang suka mencuri, merampas hak milik orang lain, mereka akan celaka. Hari ini saudara kita belajar, siapa orang yang celaka menurut firman Tuhan ini? Mereka yang suka menumpahkan darah, mereka yang suka menganiaya, membunuh orang, mereka yang suka membenci sesamanya manusia, mereka akan celaka. Yang kedua, mereka yang suka berdusta, suka tipu, suka bohong, perkataan perbuatannya mereka manipulasi. Hidup mereka tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Bertobat saudara. Yang ketiga, siapa orang yang dimaksudkan firman Tuhan yang akan celaka? Mereka yang suka mencuri, mereka yang mengambil milik orang lain, mereka yang merampok, merampas, menculik, korupsi, mereka akan celaka hidupnya. Saudara yang berkata ini bukan pendeta Samuel, tetapi firman Tuhan. Kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan ini, bertobatlah. Supaya apa? Supaya saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita juga belajar saudara. Hiduplah dalam kasih Tuhan, jujurlah, dan terus bekerja keras. Supaya apa? Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan terus mengalir memenuhi semua pendengar yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Lewa Sumba Timur. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.